Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang neraca perdagangan jasa. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Ratih Ayu Puspitasari dengan NIM akhir 0006. Kemudian ada teman saya Nani Wijayanti dengan NIM akhir 0002. Ada Divaleni Kasanda dengan NIM akhir 0004, dan yang terakhir ada Fania Dahayu Cahyarani dengan NIM akhir 0018. Materi pertama yang akan kami bahas yaitu pendahuluan, di mana kondisi neraca perdagangan yang defisit seringkali dijadikan indikator buruknya perekonomian suatu negara. Hal ini tidak sepenuhnya benar karena neraca perdagangan tidak memiliki suatu kondisi ideal. Untuk dapat menyatakan kondisi neraca perdagangan yang defisit sebagai hal yang buruk atau baik sangatlah relatif terhadap kondisi perekonomian baik itu domestik maupun internasional. Sebagai salah satu negara yang menganut sistem perekonomian terbuka seperti Indonesia saat ini, suatu negara tidak akan lepas dari kegiatan perekonomian internasional. Kondisi perekonomian suatu negara, khususnya dalam hal perdagangan internasional, dapat diketahui dengan melihat neraca perdagangan tersebut. Neraca perdagangan dapat melihat beberapa kondisi. Kondisi pertama yaitu kondisi surplus. Neraca perdagangan dikatakan surplus jika jumlah ekspor suatu negara lebih besar dari jumlah impornya. Kemudian, neraca perdagangan dikatakan defisit ketika jumlah impor suatu negara lebih besar dari jumlah ekspornya. Landasan teori. Neraca perdagangan adalah transaksi ekspor dan impor barang atau komoditas, sedangkan ekspor dan impor jasa masuk ke dalam neraca jasa. Neraca jasa meliputi transaksi penyediaan jasa oleh penduduk kepada bukan penduduk atau arus masuk, dan oleh bukan penduduk kepada penduduk atau arus keluar. Ketika nilai ekspor lebih besar dari nilai impor disebut sebagai surplus perdagangan, dan ketika nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor disebut defisit perdagangan. Neraca jasa hanya mencatat transaksi jasa saja. Neraca jasa meliputi transaksi ekspor dan impor jasa. Ekspor jasa meliputi penjualan jasa angkutan, turisme atau pariwisata, asuransi, pendapatan investasi, dan modal di luar negeri. Ekspor jasa termasuk kredit. Impor jasa meliputi pembelian jasa dari penduduk negara lain, termasuk pembayaran bunga, dividen atau keuntungan modal yang ditanam di dalam negeri oleh penduduk negara lain. Neraca perdagangan sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama neraca perdagangan surplus. Neraca perdagangan dapat dikatakan surplus jika jumlah ekspor suatu negara lebih besar dari jumlah impornya. Ketika hal ini terjadi, negara dapat diuntungkan karena pendapatan yang diperoleh oleh transaksi ekspor lebih besar. Oleh karenanya, banyak negara yang berlomba-lomba untuk menjaga nilai neraca perdagangannya dalam kondisi surplus agar perekonomiannya terus meningkat. Yang kedua, neraca perdagangan defisit. Neraca perdagangan dapat dikatakan defisit ketika jumlah impor suatu negara lebih besar dari jumlah ekspornya. Dalam beberapa kasus, defisitnya balance of trade bisa menyebabkan kerugian, sebab negara harus mengeluarkan biaya impor lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh dari transaksi ekspornya. Yang terakhir, neraca perdagangan seimbang. Neraca perdagangan dapat dikatakan seimbang apabila nilai transaksi ekspor dan impor dalam suatu negara seimbang, jadi negara tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Baik, saya akan melanjutkan. Neraca perdagangan jasa pada triwulan 2 2022 mencatat defisit sebesar 5 miliar US dollar, meningkat dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya sebesar 4,4 miliar US dollar. Peningkatan defisit neraca jasa secara triwulanan terutama disebabkan oleh meningkatnya defisit neraca jasa transportasi, jasa asuransi, pensiun, jasa pemeliharaan dan perbaikan, serta jasa bisnis lainnya. Peningkatan defisit lebih jauh tertahan oleh membaiknya jasa perjalanan yang mencatat surplus pada triwulan laporan. Pada triwulan laporan jasa transportasi merupakan komponen terbesar penyumbang defisit neraca jasa. Defisit jasa transportasi pada triwulan 1 2022 tercatat meningkat menjadi 2 miliar US dollar dan 1,8 miliar US dollar pada triwulan sebelumnya.
Peningkatan defisit tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran jasa freight menjadi sebesar 2,7 miliar US dollar dan 2,6 miliar US dollar pada triwulan sebelumnya, sejalan dengan kenaikan impor barang pada periode laporan. Peningkatan ini sejalan dengan perbaikan perekonomian domestik yang diikuti dengan peningkatan aktivitas kegiatan impor barang pada periode laporan. Selain itu, jasa transportasi penumpang juga mengalami peningkatan defisit sebesar 78,9 juta US dollar pada triwulan 2022 menjadi 114,6 juta US dollar pada periode laporan yang bersumber dari peningkatan pembayaran jasa transportasi penumpang sejalan dengan kenaikan jumlah kunjungan wisatawan nasional atau wisata ke luar negeri, antara lain untuk melaksanakan ibadah haji dengan pemberangkatan yang dimulai pada Juni 2022. Neraca jasa perjalanan pada triwulan laporan tercatat surplus sebesar 155,4 juta US dollar setelah mengalami defisit pada triwulan sebelumnya sebesar 88,3 juta US dollar. Surplus neraca jasa perjalanan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan jasa perjalanan sebesar 644,5% lebih besar dibandingkan dengan peningkatan pembayaran jasa perjalanan sebesar 399,4%. Kebijakan pelonggaran protokol kesehatan pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) mulai diadakannya beberapa penyelenggaraan event internasional di dalam negeri seiring turunnya kasus COVID-19 berperan penting dalam mendorong jumlah kunjungan Wisman ke Indonesia. Kesimpulannya, dengan laporan data di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa neraca perdagangan jasa menunjukkan nilai ekspor kita berada pada posisi lebih tinggi dibanding dengan nilai impor dikarenakan peningkatan ini sejalan dengan perbaikan perekonomian domestik yang diikuti dengan peningkatan aktivitas kegiatan impor barang pada periode laporan yang menunjukkan adanya peningkatan dalam mengimpor jumlah barang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.